Bapak Ibu, hari ini tema kita mengusir roh jahat. Maka saya mau memulai dulu dengan perkara mengusir. Siapa di sini pernah mengusir? Saya pernah. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, saya sedang makan nikmat bersama dengan istri saya. Lalu keleleran yang namanya laler. Maka saya mengusir lalat atau laler itu. Siapa yang pernah mengusir laler? Jangan sungkan-sungkan, mosok pada seneng sih makan sama laler? Siapa yang pernah ngusir laler? Wah, ini semua pengalaman ngusir ternyata ya. Sekarang saya mau tanya dulu Bu, pernah ngusir hal lain enggak Bu? Ya? Apa binatang? Ya enggak tahu, pernah ngusir enggak Bu? Selain lalat? Ya pernah lah ngusir tikus misalnya kalau atau kucing yang berdarah. Nah, ngusir tikus atau kucing. Kenapa Bu kok ngusir tikus atau kucing itu? Ya mengganggu kalau di dalam rumah. Terima kasih Bu. Seorang rekan berkata pernah ngusir juga. Kali ini binatangnya lebih besar daripada yang saya usir. Tikus atau kucing. Alasan mengusirnya mengganggu. Saya izin tanya yang sebelah sini dikit ya. Pak Heru aja. Pak, pernah nggak ngusir Pak? Sesuatu atau hal atau apa Pak? Ya pernah. Apa Pak? Biasanya itu ya kayak kucing, tikus, lalat tuh juga ada. Biasanya saya bukan nggak suka burung merpati itu banyak penerbangan tuh kotorannya yang nggak saya sukai. Terima kasih Pak. Jadi masih temanya mengusir hewan gitu ya. Mengusir hewan karena hewan tersebut mengganggu. Ada kotoran yang ditinggalkan dan itu menyebabkan gangguan buat kita. Bapak Ibu Saudara, sedikit lebih banyak saya juga pernah mengusir dalam bentuk yang lain. Saya pernah mengusir rindu Bapak Ibu Saudara. Dulu kan kami terpisah jarak ya. Saya di Surabaya, Josephine di Jakarta. Maka saya usir rindu itu dengan pergi ke Jakarta. Berjumpa dengan yang saya rindukan. Siapa di sini pernah? Tadi di jam 6.30 ada loh. Masa di sini nggak ada yang pernah ngusir rindu? Ada Bapak Saudara? Kok siapa? Wah, dari atas ya. Maaf, saya naik lagi. Ngusir rindu ya, Bu, pernah? Ngusir rindunya gimana? Bertelepon, oh ya, syukur pada Tuhan ya, teknologi menolong kita bisa mengusir rindu dengan cara bertelepon. Nah, saya mau tanya di sebelah sini, ada yang punya pengalaman mengusir dalam hal lain lagi? Ngusir pengamen Pak. Kenapa Pak? Pengamennya kenapa Pak? Lagunya itu aja Pak. Wah ini murni Emmaus ya kan, karena suka menyanyi jemaat ini. Jadi variasi lagunya banyak, begitu ketemu penyanyi di jalanan nyanyinya itu aja, nadanya kurang pas lagi mungkin ya. Itu jadi gangguan dan itu diusir gitu ya. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ya pengalaman kita itu untuk mengusir orang ya. Di gereja ini pernah ngusir? Maaf ya Bapak Ibu ya, semalam saya baru ngusir orang dari gereja. Karena jam sudah menunjukkan pukul Bapak Ibu Saudara ya. Sudah pukul 8:30-9 malam, maka saya usir anak-anak KPR, ayo pulang. Ayo, keburu dicari orang tua dan saya yang dicari-cari.
Saya mengusir teman-teman KPR karena ayo udah waktunya pulang begitu ya, bukan mengusir mereka untuk bersekutu bersama, tapi saya meminta mereka untuk segera pulang supaya hari ini bisa bersekutu lagi dengan lebih segar begitu ya. Dan itu biasa tentunya kita lakukan juga, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah melakukannya gitu ya. Jangan sungkan, kita ini emang orang-orang yang suka ngusir gitu ya. Kenapa sih kita ngusir? Tadi banyak yang mengatakan begitu ya, seperti apa yang disampaikan di KBBI juga gitu ya, menyuruh pergi dengan paksa. Tadi mesti agak paksa gitu ya. Ya atau menyuruh bahkan mungkin orang lain untuk meninggalkan tempat ini, seperti yang saya lakukan semalam gitu ya, saya singkir, menyuruh mereka pergi dari tempat ini, atau menghalau, menggeser ke tempat lain gitu. Saya seperti itu. Kita ini orang-orang yang terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Mengusir atau mungkin juga pernah kita merasakan diusir. Ini yang ngomong mesti pernah pengalaman. Diusir. Hari ini kita juga bicara soal usir mengusir Bapak Ibu Saudara ya. Usir mengusir yang terjadi pada hari ini adalah ketika Yesus itu mengusir siapa? Ragu ya. Siapa saudara? Roh jahat. Kebangetannya Bapak Ibu Saudara, roh jahat ini ya ikut-ikut ngusir Yesus. Setelah Yesus meminta si roh jahat itu untuk menyingkir dari orang laki-laki Gerasa itu, Yesus ya dihardik. Apa urusanmu denganku? Gitu. Diusir balik, saudara. Yesus diusir balik juga. Tapi saya nggak mau mengajak kita untuk berfokus pada usiran roh jahat tentunya kepada Yesus gitu ya. Mari kita kembali menyimak apa yang ada di dalam Injil kita hari ini. Injil kita berbicara mengenai Yesus mengusir roh jahat. Nah, apa yang terjadi di sana? Yesus ini melakukan di mana sih Bapak Ibu Saudara? Gerasa. Tempat macam apakah Gerasa itu? Gerasa adalah sebuah tempat kota perdagangan. Sehingga ada bermacam-macam rupa orang hidup di sana. Setidaknya mereka mampir ke kota itu. Dan nampaknya tempat perdagangan dan didatangi oleh orang dari berbagai macam tempat. Tentu berbagai budaya juga mampir ke kota tersebut. Maka kota itu adalah kota yang punya percampuran budaya macam-macam. Tapi yang paling menonjol adalah budaya Yunani, budaya Helenis. Pada hari ini saya tidak ingin menjelaskan tentang apa itu budaya Yunani dan apa itu budaya Helenis. Tapi yang pasti budaya Yunani adalah budaya yang asing, bukan budayanya umat Tuhan. Mengapa saya mengangkat hal ini? Karena Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus di Gerasa itu menjadi sebuah tanda penting yang perlu kita simak baik-baik, bahwa dia hadir di tengah dan bagi bangsa asing juga. Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa itu tidak pernah bisa kita kekepi. Nggak pernah kita bisa isolasi di ruang khusus dan eksklusif hanya bagi kita sendiri. Dia juga hadir bagi segala bangsa. Dan kehadirannya di tengah bangsa asing itu bertujuan apa sih? Ya hanya satu. Untuk memperkenalkan kerajaan Allah dan lengkap dengan kuasa Allah. Di mana-mana ketika Yesus datang hadir, dia itu selalu lengkap dengan kuasanya. Dan dia mau memperkenalkan itu bagi siapa saja. Semua orang perlu kenal siapa Yesus dan seperti apa kuasanya. Karena itu dia hadir di situ. Dia memperkenalkan kerajaan Allah. Kembali lagi saya tegaskan bahwa di minggu ini kita akan bicara tentang Allah yang luar biasa di minggu-minggu yang biasa ini. Keluar biasaan Yesus itu
kita bisa saksikan dari apa? Dari perihal pertama. Yesus itu ketika di Gerasa, di Lukas 8, 26, 39 ini, berjumpa dengan berupa-rupa roh jahat, Ibu Bapak Saudara. Mengapa saya katakan berupa-rupa? Karena setidaknya kita akan menemukan 2 rupa roh jahat di dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, jelas legion. Legion adalah sebuah bilangan untuk menyebut 3.000 atau 6.000 pasukan Romawi. Dan itu memberikan tanda bagi kita bahwa ada begitu banyak roh jahat masuk di dalam satu laki-laki Gerasa. Ada roh yang banyak. Dan roh yang banyak itu, yang jahat itu, membuat si laki-laki Gerasa ini punya kehidupan yang tidak wajar. Yang wajar itu gimana? Yang wajar itu seorang kalau kemana-mana itu berpakaian. Tapi dia tidak. Yang wajar, orang itu membutuhkan papan, tempat untuk beristirahat, tempat untuk berteduh, tempat tinggal. Tapi dia memilih tinggal di luar rumah. Cenderung di tempat-tempat sepi dan secara khusus dikatakan oleh Lukas di pekuburan. Tidak wajar kehidupannya. Karena apa? Ya karena roh yang banyak itu merusak hidupnya, merusak dirinya, menjadi punya kehidupan yang tidak wajar. Dan bahkan kuasa yang ada dari roh jahat itu membuat dirinya itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, merusak dirinya dengan cara tidak berpakaian dan tidak punya tempat tinggal. Tapi dia juga merusak lingkungannya. Orang-orang yang di sekitarnya juga mengalami gangguan. Kalau tadi kita mengusir orang tadi mungkin ada satu ya, tapi mengusir hewan dan juga mungkin orang karena apa? Karena kita terganggu. Nah, si laki-laki Gerasa ini ketika dirasuki legion, dia itu jadi gangguan. Dia jadi merusak lingkungannya. Disebutkan kan bahwa dia itu dirantai, dia itu dibelenggu. Artinya diberi patokan-patokan dan dijaga oleh orang-orang, tapi si legion itu membuat ia bisa kabur dan merepotkan sekitarnya. Itu satu roh jahat yang bisa kita temukan. Dan yang kedua, ada roh jahat lain dalam rupa prasangka buruk. Kita temukan dalam diri siapa? Bukan legion, tapi dalam diri para penduduk Gerasa. Setelah ia melihat peristiwa pengusiran roh jahat oleh Yesus, para penduduk Gerasa bikin isu yang disebar luaskan. Mungkin kalau punya grup WA saat itu juga di-share di grup WA mereka, penduduk Gerasa gitu. Isunya apa sih? Isunya adalah mereka itu ketakutan pada kuasa Yesus. Mereka takut karena apa? Karena bagi mereka justru kuasa Yesus itulah yang merusak. Kuasa Yesus itu besar dan merusak. Buktinya saja, satu laki-laki Gerasa dikuasai legion, mengakibatkan kerusakan apa? Kerugian apa? Kerugian sekerumunan babi-babi. Pasti pemilik babi merasakan kerugian besar. Maka dikalkulasi oleh mereka, diperkirakan oleh mereka bahwa kalau ini satu tindakan saja harus memakan biaya sekian babi. Gimana coba kalau Yesus ini kita biarkan berjalan ke sana kemari di kota Gerasa, lalu dia buat banyak hal, kerugian material yang kita tanggung itu berapa? Wah, gak bisa. Tidak bisa dibiarkan. Yesus suruh balik aja. Tadi datang berlayar, pulang berlayar. Cukup. Sudah. Kamu semakin berkarya, semakin ngerepoti. Gitu. Nah, ini roh jahat kedua yang ada dalam bacaan kita hari ini. Tentu buat kita tahu ada berbagai rupa lagi roh jahat dalam kehidupan kita ini.
Kita mungkin bisa menyebutnya dengan spesifik karena kita mungkin pernah menyaksikan saudara-saudari kita mungkin bergumul dengan roh-roh jahat itu. Ada banyak di sekitar kita memang. Dan kita tidak perlu menyangkal hal itu Bapak Ibu Saudara. Memang ada roh jahat di sekitar kita. Ada kuasa jahat di sekitar kita. Nah, sikap kita sebagai orang beriman mestinya bagaimana ketika kita menyadari ada rupa-rupa roh jahat di sekitar kita? Mestinya dengan tegas kita bisa mengatakan aku atau kami tidak takut dan gentar dengan keberadaan roh-roh jahat di sekitar kami. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Lagu sekolah minggu mengajar kita apa? Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Loh itu sungguhan loh, bukan cuma nyanyian. Dia beserta dengan kita. Dia menyertai kita. Percaya gak sih kita itu Tuhan itu menyertai kita? Nah kalau percaya maka kita tidak akan takut dan gentar. Sebab ia beserta dengan kita. Dan ia yang beserta dengan kita adalah Allah yang memiliki kuasa yang besar. Jauh lebih besar dari setiap kuasa yang ada. Kuasa Allah itu hadir di dalam diri kita pula untuk melawan kuasa-kuasa lain yang menghalangi kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita di tengah dunia ini. Kuasanya itu tinggal di dalam diri kita. Kebesaran kuasa Allah ini, kalau kita masih ragu, cobalah kita simak lagi di hal yang kedua. Hal pertama menyadarkan kita ada banyak rupa-rupa roh jahat, tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Yang kedua adalah simak cara Yesus Kristus menghadapi ragam roh jahat yang ada. Ada ragam cara juga yang dimiliki Yesus menghadapi ragam-ragam roh jahat itu. Yang pertama jelas kita tahu Yesus mengusir roh jahat dengan mengeluarkan, dengan memindahkan roh jahat itu. Roh jahat ini tinggal di dalam tubuh satu orang laki-laki Gerasa. Jumlahnya ribuan. Selama legion itu, yang ribuan itu tinggal di dalam satu laki-laki ini, rusaklah hidupnya. Ia tidak sanggup hidup di dalam kasih, dia tidak sanggup hidup mengasihi. Tetapi ketika legion itu diusir, dikeluarkan dari tubuhnya, maka kasih Allah tersemai dari kasih Allah bertumbuh di dalam laki-laki Gerasa itu. Ia tumbuh menjadi pribadi yang bebas. Bebas apa? Bukan ngawur, tapi bebas merasakan betul, oh ada kasih Allah ya dalam hidup ini. Ada kuasa Allah ya dalam hidup ini. Dan dengan kuasa Allah dan kasih Allah yang begitu besar itu, ia sanggup merasakan, aku ini mesti hidup terus di dalam kasih. Aku terus tetap tinggal di dalam kasih ini. Maka dalam kewarasannya, dalam kebebasannya, dia mau tinggal bersama-sama dengan Yesus. Dia pakai baju, dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia melekat kepada Sang Maha Kuasa. Bahkan dia rindu, Tuhan kemanapun kau pergi aku tak ikut. Engkau diusir dari Gerasa ini, teman-temanku penduduk Gerasa ini mengusirmu, ketakutan, salah paham denganmu. Aku ikut. Itu menjadi langkah atau pilihan sikap dari si laki-laki Gerasa yang sudah merasakan Yesus menolongnya, memulihkannya. Tapi dari bacaan kita juga Bapak Ibu Saudara, kita sadar bahwa cara Yesus untuk mengusir roh jahat bukan hanya satu jalan itu. Ada roh jahat yang lain rupanya yaitu prasangka buruk. Bagaimana Yesus menghadapi itu? Yesus mengusir roh jahat itu dengan jalan bercerita. Kok bercerita?
Dari mana? Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus melakukan pengusiran, lalu si Gerasa itu, si laki-laki Gerasa itu bilang, aku mau ikut engkau Yesus, mau jalan bersama-sama denganmu. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pulanglah dan ceritakanlah tentang karya Allah yang terjadi dalam dirimu. Laki-laki Gerasa ini tadi adalah mantan pesakitan. Orang yang pernah rusak hidupnya. Tapi kemudian oleh kuasa Allah digunakan untuk menjadi agennya Allah, dutanya Allah. Membawa pembaruan, perubahan, pemulihan bagi lingkungannya. Laki-laki Gerasa ini dilingkupi kuasa Allah, dibebaskan dari kuasa jahat untuk memperkenalkan kuasa Allah yang begitu besar. Bagaimana sih kasih Allah itu? Dan dia dibangun menjadi pribadi yang baru. Dari sini kita lihat bahwa prasangka buruk itu tidak dilawan Yesus dengan cara diusir, dipinggirkan. Apalagi dibully. Ya. Prasangka buruk yang ada di pikiran orang-orang penduduk Gerasa itu dilawan dengan cerita. Cerita tentang kasih Yesus. Saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, si laki-laki Gerasa ini kan punya keluarga ya. Maka mungkin yang melawan dia itu bukan hanya orang-orang tetangga-tetangganya, tapi juga mungkin keluarganya. Ibarat nakes di awal pandemi gitu ya, dia berjuang di rumah sakit, pulang nggak diterima keluarganya. Mungkin dialami juga si laki-laki Gerasa ini. Dia pulang mungkin belum tentu dia diterima oleh keluarganya sendiri. Tapi Yesus meminta ia bercerita tentang karya Allah dalam hidupnya. Maka saya bayangkan Bapak Ibu Saudara, ia datang kepada setiap anggota keluarganya, juga tetangganya, semua orang-orang penduduk Gerasa yang lain. Ketika duduk, diajak bercerita, ngobrol. Ngobrol itu bukan hanya kita berkata-kata, tapi juga kita mendengar. Jadi saya bayangkan si laki-laki Gerasa ini datang ke rumah satu orang, datang ke rumah yang lain, lalu di awal dia pasti duduk, lalu dia bilang, coba sih ceritakan, apa sih pikiranmu? Apa sih perasaanmu ketika kamu melihat Yesus yang Maha Kuasa itu mengusir roh jahat? Wah, mesti unek-uneknya keluar ya. Wah, ya itu loh aneh. Wah, ada orang kok bisa melakukan itu, ngusir ke babi-babi, babi-babinya mati dan seterusnya, itu merugikan. Wah, ngedumel semua. Unek-unek, luka batin, kecurigaannya keluar semua tuh. Saya didengerin. Oh gini caramu mikir. Oh kalkulasimu, perhitunganmu, kalau satu kali perbuatan baiknya Tuhan itu bisa mendatangkan kerugian, berarti kalau Tuhan melipat gandakan karyanya, maka ada berlipat kerugian. Oke. Perasaanmu gimana sih? Takut. Ngeri. Oh takut. Oh ngeri. Oke, aku bisa mengerti perasaanmu. Lalu yang namanya ngobrol, setelah mendengar juga boleh kesempatan untuk berbicara. Disitulah dia punya kesempatan untuk bercerita tentang kasih Allah. Dia mulai bercerita tentang bagaimana dia berpikir dan bagaimana dia merasakan kuasa Allah dalam hidupnya. Setelah legion itu pergi dari hidupku, aku merasakan apa? Damai sejahtera kok di hatiku, sukacita di hatiku. Tadi rasanya suwung, kata orang Jawa, sepi. Aku sendirian di pekuburan. Sekarang aku berlimpah sukacita, aku mau datang ke kalian ini. Aku mau menjumpai kalian ini. Aku mau berbagi dengan kalian. Ada perasaan sukacita, ada damai sejahtera di hatiku. Pikiranku pun begini. Coba, legion tadi berapa banyaknya? 3.000 sampai 6.000. Ya. Kalau yang 3.000 sampai 6.000 itu selama ini menetap di dalam tubuhku, lalu sekarang yang 3.000 6.000 ini hilang, maka yang menghilangkannya, yang mengusirnya mesti lebih besar. Lah kenapa enggak aku jadi melekat pada dia?
yang kuasanya, yang kasihnya itu lebih besar daripada 3.000, 6.000 legion tadi. Ini hitung-hitunganku, kamu berkalkulasi, aku juga punya kok kalkulasinya. Aku juga berhitung kok. Dan aku merasakan yang lebih utama adalah ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam diriku. Aku gak punya alasan untuk tidak melekat pada Dia. Wah, cerita macam ini itu tentu melahirkan apa? Pemulihan, kesadaran. Orang Gerasa ini sadar dia satu lawan sekota. Gak mungkin dia teriak-teriak, woi bertobatlah, sadarilah karya Allah. Gak bisa dia pasti. Maka dia datang, temui, ajak bincang, ceritakan kebaikan Tuhan. Lagi. Ada pemulihan. Orang yang gagal paham tadi mungkin kemudian menjadi paham. Ada pembangunan. Tadinya punya kesadarannya sekian, ini jadi sekian. Pengertiannya bertambah, perasaannya juga meluas. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ada dua pilihan sikap juga yang ditawarkan oleh bacaan kita hari ini bagi kita. Yang pertama adalah menjadi seperti si laki-laki Gerasa tadi yang pergi dengan kehidupan yang baru. Jadi dari seorang pesakitan menjadi seorang utusan Allah menceritakan karya Allah bagi hidup manusia. Dan pilihan yang kedua adalah pergi dengan kehidupan yang lama. Tidak alami perubahan apa-apa. Tidak menyadari kasih dan pemulihan dari Tuhan. Dan terus sibuk berprasangka buruk. Dari dua pilihan ini Bapak Ibu Saudara, mana sih yang paling membangun bagi kita? Mana sih yang membuat kita itu bisa lebih bertumbuh dalam iman kita pada Kristus? Pergi dengan kehidupan lama atau pergi dengan kehidupan yang baru? Menurut saya pilihannya mestinya kita memilih pergi dengan kehidupan yang baru. Pergi bersama-sama dengan Tuhan. Pergi bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Dengan memohon senantiasa kuasanya hadir dalam kehidupan kita. Untuk mengusir roh jahat dari sekitar kita. Dari keseharian kita. Roh jahat sangat mungkin ada di sekitar kita. Maka kita terus senantiasa perlu memohon pertolongannya. Sehingga kita pun bisa mengusir kuasa roh jahat di sekitar kita. Masa bisa kita ngusir roh jahat? Nah, ini pertanyaan atau pernyataan dari seorang yang kurang akrab dengan Tuhan. Orang yang akrab dengan Tuhan tentu tahu Tuhan itu maha kuasa dan maha besar kasihnya. Sehingga tentu pasti memampukan kita yang terbatas ini juga untuk melakukan kuasa yang sama, mengusir dia yang jahat. Termasuk Bapak Ibu Saudara, yang jahat itu apa? Bukan hanya roh-roh yang ada yang kita tidak kasat mata, tapi juga termasuk rupa roh jahat yang kedua tadi, prasangka buruk yang mungkin suka berkecamuk menyelimuti pikiran kita. Saya sendiri Bapak Ibu Saudara perlu mengaku bahwa terkadang juga diliputi oleh prasangka-prasangka buruk, membuat kadang juga susah untuk terlelap di malam hari. Nah, ketika itu yang terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ingat lagi Bapak Ibu Saudara sebuah doa yang selalu kita panjatkan setiap hari Minggu. Doa Bapa kami, yang di dalamnya termuat kalimat, jauhkan kami dari yang jahat. Jauhkan kami Tuhan dari yang jahat. Bukan hanya di luar diri kami, tapi juga yang ada di dalam diri kami. Jauhkan kami ya Tuhan dari pikiran-pikiran yang jahat. Jauhkan kami ya Tuhan dari perkataan-perkataan yang jahat. Jauhkan kami ya Tuhan dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Mohonlah terus pada Dia. Agar kita tuh makin hari makin punya kepekaan untuk memilih. Aku mikir apa ya? Aku berkata-kata apa ya? Aku berbuat apa ya? Pikiran, perkataan, perbuatan macam apa ya Tuhan yang bisa memulihkan semangat saudara-saudaraku yang sedang
putus asa. Pikiran, perkataan, perbuatan apa ya Tuhan yang bisa membuat keluargaku itu bisa kubangun dalam cinta kasih Kristus. Pikiran, perbuatan, perkataan apa ya Tuhan yang bisa membuat aku itu hadir membangun komunitasku di gereja maupun di tengah masyarakat. Percayalah sungguh Bapak Ibu Saudara bahwa kuasa Allah itu sangat amat nyata. Selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kita pun dapat dipakainya. Menjadi saluran kuasa Allah untuk memulihkan dan membangun keluarga kita. Gereja kita. Tempat kerja kita. Bahkan dunia yang dicintai Tuhan ini. Kita bisa jadi saluran kuasanya. Kita bisa. Melekatlah pada Kristus. Kita memang orang-orang biasa. Tapi Ia Allah yang luar biasa. Kiranya kuasa kasih Allah menyertai kita semua. Amin.